insana, kami menciptakan manusia. Nah, kami kan banyak dia bilang. Kata orang Nasrani begitu. Itu tengil ya. Dalikal kitabul la raiba fi. Bukan Quran yang dimaksud, dalika itu kitab Alkitab, kitab kita yang dimaksud itu. Soto itu. Orang Nasrani bilang gitu. Dia nggak ngerti bahasa Arab tuh berarti. Ya lagi Allah dibaca Allah. Sejak kapan itu dalam Jalalah itu dibaca? Tipis begitu kan, kita orang belajar tadi dari kecil lam untuk kalimat Allah itu tebel kan, Allah gitu, nggak Allah. Dan mereka bilang, nah di sini keagungan, menunjukkan keagungan Allah. Jadi itu bentuk sebuah penghormatannya kepada misi arsalna Nuhan ila qaumi anzir. Jadi misi memberitahu manusia, misi untuk apa? Nabi itu kan mengingatkan. Jadi yang pertama ini kira-kira ya, kesadaran tentang kemuliaan risalah. Yang ini juga harus kita renungkan ya, bahwa kita adalah para pengusung misi risalah. Bahwa kita juga berada dalam kemuliaan. Allah menggunakan kalimat kami mengutus dia, para pemberi peringatan. Ini dakwah ini bukan pekerjaan administratif. SK-nya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian anzir qaumaka ini adalah tugas untuk memberi peringatan, menyelamatkan manusia. Di kalimat itu min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Jadi tugas memberitahu, ngasih tahu orang jangan sampai mereka kena azab. Ini misi mulia ya. Misi mencegah manusia dari masuk neraka. Dan ini betul-betul dihayati oleh Rasulullah dulu ya. Nabi itu setiap kali ada orang yang nggak mau beriman itu bukannya marah, Nabi merasa sedih dalam arti yang sesungguhnya. Ini beda sama kita kan, kalau kita ditolak orang pada nggak ngurus Islam itu, atau malah kasar sama kita itu, wah bodo amat ya. Neraka dulu ya, diajak baik nggak mau, diselamatin nggak mau. Tapi itu ya misi penyelamatan. An anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum. Di sini juga ada apa ya, kandungan waktu min qabli ayyatiyahum. Jadi ada masa yang bahwa misi dakwah ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, segera, tidak boleh menunda-nunda. Harus sungguh-sungguh benar-benar mau menyelamatkan manusia. Itu ada kalimat dari Rasulullah yang cukup bagus ya. Jadi Nabi itu mengumpamakan dirinya itu seperti orang yang pada malam hari, kata beliau, berusaha untuk menghalau laron ya. Nah kalau di zaman sekarang laron itu kan serangga itu ada api ya, ngejar begitu kan. Ini kalau sekarang laron ngejar lampu kayak gini kan, nggak masalah. Paling sayapnya copot jatuh, matinya keinjak sama kita. Tapi zaman dulu laron begitu ngejar api mati dia. Nah kata Nabi, aku berusaha untuk menghalangi laron-laron itu agar tidak sampai terjun ke api, tapi apa daya, mayoritas tidak bisa terselamatkan. Dan karena itulah beliau merasa sedih, sehingga Allah dalam dua ayat itu menggambarkan Nabi ya, fala'allaka bafi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Boleh jadi engkau ya Muhammad ingin membunuh dirimu karena kesedihan, sedih, benar-benar sedih ya. Ini bentuk rasa kasih sayang seorang Nabi kepada kemanusiaan. Jadi kita itu ketika nggak bisa menyelamatkan, nggak bisa menghalaukan orang ya. Ini menurut data survei terbaru ya. Jadi Indonesia itu konon yang ada survei itu, apakah Anda sholat 5 waktu tertib? Itu yang mengatakan menjawab iya, itu cuma 38, sekian. Jadi kebanyakan jawab ada yang bilang betul, ada yang nggak sholat. Boleh nggak? Jadi yang nggak sholat tertib itu berapa? 62 sekitar. Itu berarti hampir 2/3 ya kan? Iya. Antum kebagi nggak? Kira-kira yang nggak puasa Ramadan lebih banyak sedikit. Kira-kira yang mau baca Quran, walaupun nggak baca artinya, lebih banyak sedikit. Sedikit lagi. Nah itu kalau ditanya berapa yang siap, apakah kamu kalau sholat rajin ke masjid, selalu ke masjid? Ya itu cuma 2%. Jadi kalau dakwah kita itu lewat masjid, ini yang kejangkau cuma 2%.
Yang kadang ke masjid, kadang enggak, itu 5%. Jadi meskipun 38 itu sholat, itu yang 35 hampir itu nggak ada bobo masjid. Nah, makanya kan kadang-kadang ini kita harus berpikir tuh gimana caranya ya berdakwah menjangkau. Dulu ini pengalaman dialami oleh Kiai Hasan ya. Awalnya beliau dakwah di masjid. Di masjid itu beliau ketemu orang-orang tua, ada torekot-torekot di Mesir ya yang sudah eksis dengan gurunya. Itu nggak bisa diapain karena mereka merasa lebih Islam mungkin ya. Kamu siapa? Anak muda. Kiai Hasan waktu itu umurnya baru 21. Mencoba melakukan perubahan lewat masjid, ternyata Tuhan nggak bisa dari sini. Nah, ini kemana bro? Dakwah. Warung kopi, warung teh. Itu di mana orang nongkrong, dan situ kebanyakan orang yang nggak sholat di situ. Jadi kalau kita mau dakwah itu gimana kira-kira ya? Kafe. Ini kayaknya menarik tuh. Ide saya gimana kalau antum tuh belajar stand up comedy kayak Cak Lontong gitu. Terus satu datang ke kafe gitu ya, maaf minta waktu 4 jam 10 menit gratis, nggak minta duit, saya mau ngomong gitu kan. Tapi harus ada lucu-lucunya. Kalau kayak Cak Lontong tadi leparin asbak lagi, ada lucu. Itu nanti ada konten dakwah. Dan Kiai Hasan itu kan hebat ya retorikanya, menarik itu. Dan pengikut beliau yang pertama 6 orang itu kebanyakan penghuni kafe. Dan seorang di antara yang 6 orang itu pernah ketahuan oleh Kiai Hasan sendiri. Waktu itu lagi ngafe dari warung kopi sambil banting kartu. Tahu maksudnya? Ya, nekek botol enggak, tapi banting-banting kartu begitu. Berarti main gaplek katanya dari goflah tuh. Goflah tuh lalai terus. Gaplek dari goflah. Kiai Hasan lagi mau dakwah ke kafe-kafe lewat di situ. Ini murid yang 6 orang itu yang pertama, generasi pertama, jamaah IM itu. Udah malu sekali, waduh ustaz gitu. Dia membayangin, wah ini kok besok habis sana ini. Dia pikir begitu, cilaka. Tapi dia datang tuh, tetap pas begitu liko itu, Kiai Hasan tidak nyinggung sama sekali kelakuan dia bagi-bagi kartu itu. Cuman Kiai Hasan menyebut tentang kebaikan, tentang apa sih dia nggak boleh, cuman ngomong itu aja umum gitu. Iya, itu bijak sekali ya. Jadi dakwah itu nggak mesti kalau antum lihat ada saudara kita yang misalnya berbuat kesalahan langsung negur, enggak, belum tentu harus begitu. Karena orang itu boleh jadi kalau hatinya masih hidup, dia sudah menegur diri sendiri, udah malu. Kayak tadi juga, Kiai Hasan belum ngomong aja dulu malu, aduh ini. Sejak itu dia terkesan banget, ternyata Ustadz nggak nyinggung, menutupin aib saya gitu. Nah itu gambaran kira-kira ya. Generasi dakwah pertama di Kiai Hasan itu berasal dari kafe. Baik. Nah ini dulu Rasulullah itu ada cuma 2 ayat ya yang menggambarkan kesedihan Nabi ketika beliau menyaksikan orang tidak mau masuk Islam, orang diselamatkan nggak mau. Itu kan ironis ya. Diselamatin nggak mau gitu. Itu gimana? Kan kesel gitu. Nah, kemudian tadi juga ada dimensi waktu ya. Ada urgensi waktu ya sebelum terlambat. Jadi manusia itu punya batasan umur. Ya. Ketika dia sudah terlambat, itu sudah tidak ada jalan kembali. Memang ayat yang ada. Ini artinya kita ini dakwah nih, Bapak Ibu harus berburu dengan waktu. Nah kesadaran seperti ini juga mungkin boleh jadi ya dipahami oleh Nabi Nuh, Rasulullah, sehingga mereka melakukan dakwah itu siang malam dan Nabi Nuh. Da'utu qaumi laila wa nahara. Jadi siang malam itu Nabi juga begitu. Dan Nabi kadang-kadang itu ya di masa Khadijah masih hidup itu, kadang beliau dakwah kemana-mana, nggak nunggu panggilan dan nunggu undangan. Ya kayak dai-dai kayak kita sekarang kan, kalau nggak diundang ya nggak datang. Ini prototipnya kayak dokter gitu. Maka filosofi dai ustadz itu harusnya lebih cocok seperti dagang kaki lima. Pokoknya ada peluang gelar aja gitu kan, meskipun nggak boleh dagang kaki lima. Ada peluang celah di mana-mana, gelar aja gitu. Nyari peluang, harusnya begitu.
karena dia berburu dengan waktu. Kalau enggak, itu kebanyakan manusia tidak bisa selamatkan. Seperti tadi larung yang cenderung terjun kepada Anda. Nah, kesadaran ini yang akan mendorong kita untuk lebih kenceng lagi ya di dalam melakukan dakwah. Nah, Nabi dulu kan luar biasa ya. Jadi kalau siang sibuk dakwah, jadi praktis itu Rasulullah pun mungkin udah gak sempat lagi cari nafkah. Tapi beliau punya istri seperti Khadijah ya. Jadi kalau bini zaman sekarang kira-kira itu kalau melihat suaminya dakwah dulu tiap hari, kira-kira ngomong apa, Pak? Dakwah aja. Mas kalau dakwah dulu sampai punya anak istri nih. Walaupun istrinya punya penghasilan, ya kewajiban suami, tanggung jawab. Iya, itu di Blin itu banyak suami istri dokter. Ya rumah tangga tetap aja suaminya, walaupun gaji istrinya lebih gede. Ya nggak apa-apa sih. Makanya orang kayak Khadijah itu rela ya. Mas silahkan kalau dakwah, nggak usah pikirin masalah rumah tangga. Itu aku yang nanggung. Masya Allah. Bahkan Khadijah itu ya ketika meninggal setelah pemboikotan selesai, bulan Ramadan ke-10 kenabian, itu sakit. Dan ketika sakit itu baju yang dikenakan itu sudah tambahan. Kan 3 tahun gak bisnis ya, diboikot, habis semuanya. Dan Khadijah itu kemudian mengatakan pada suaminya, kira-kira ya Rasulullah, maafkan saya. Minta maaf, sudah bangkrut karena gak suaminya, malah minta maaf. Ya Rasulullah, maafkan saya sudah gak punya apa-apa lagi yang bisa saya korbankan untuk mendukung. Itu. Ada kira-kira tuh wanita, zaman dulu aja jarang, apalagi sekarang ya. Itu Bu, makanya jadi kalau rumah tangga itu jangan saling menuntut ya. Suami juga punya hak awal, pemimpin kan, tapi prakteknya kan enggak. Malah banyak kan suami dimarahin bininya kan. Di kampung saya di Kerawang begitu. Tiap hari itu, wah sampean pantas kita 10 tahun gini aja. Kerja yang serius, itu lihat orang tuh. Suami berdino, tiap hari dimarahin kayak gitu, lama-lama jantungan. Meninggal muda, makanya banyak janda itu karena itu. Suaminya tiap hari diomelin. Itu kakek saya juga begitu. Bapak saya cuman nggak diomelin, cuman ibu saya itu maksa. Bayangkan bapak saya tokoh masyarakat, ibu saya juga ketua masjid taklim. Itu punya sawah, tapi merasa nggak cukup, pengen cepet kaya, nyuruh tuh, ayo jualan serius, jualan soto coba tuh. Ibu saya ketua masjid taklim, bapak saya tokoh masyarakat, yang pendidikannya paling tinggi, jualan soto tiba-tiba. Itu bapak saya tuh, gitu, udahlah, majid, dan kita udah tua, tetap nggak mau. Ibu saya jualan soto. Saya nggak tahu yang beli itu siapa. Apa melihat karena ini yang jual, kasihan ketua masjid taklimnya ya harus dibeli. Tapi begitu ya. Nah ini wanita kayak Khadijah itu memang spesial ya. Makanya kan Nabi itu wanita itu kalau laki-laki yang mencapai derajat kesempurnaan itu ribuan, ratusan ribu ada. Tapi wanita yang bisa mencapai derajat kesempurnaan itu hanya 4 orang. Siapa itu? Asia, Maryam, satunya itu Khadijah. Itu yang keempat itu banyak riwayat yang beda-beda. Jadi nggak, jadi gitu ya. Makanya ini para suami harus bersabar dengan istrinya ya. Jadi ternyata bagi kaum wanita mencari derajat kesempatan lebih sulit ya. Meskipun kalau menurut Rasulullah wanita itu masuk surga gampang, tapi masuk nerakanya juga lebih gampang. Itu jadi masalah. Jadi kalau di Serpong itu di tetangga saya itu ada ustadz cerita. Ibu harus tahu dia. Sebenarnya nyuci piring itu bukan tugas ibu. Nyuci baju juga bukan ibu. Itu semua tuh apa yang ada di rumah tangga termasuk operasional jadi tangkap suami. Jadi bukan ibu tugasnya. Jadi kalau suami nggak bisa ngerjain sendiri, ya kita bilang Pak, kalau semua suami pulang kerja nyuci piring, nyuci baju, lama cepat mati dong gitu. Dibayar lembaran tuh, gitu kan. Iya kalau sanggup kan. Ada di Serpong, tuh, dengerin nasihat. Itu dia mungkin secara aturan lain itu benar. Karena tuh seorang istri itu ketika antum nikahi, asdiruhunna min haitsu aqamtum min wujdikum. Tempatkan dia di rumahmu. Rumah itu rumah kita, suami yang punya. Jadi seluruh operasional rumah tangga termasuk uang belanja dan nafkah itu beda. Nafkah itu adalah pemberian di luar kebutuhan rumah tangga.
Kebanyakan Indonesia nafkah itu, digaji papa nih 2 juta, cukup nggak cukup, kalau cukup gitu. Padahal biaya rumah tangganya 2,5 juta. Berarti dia nggak kasih nafkah sebetulnya kan? Iya. Ya alhamdulillah kan, kalau istri kita nggak nuntut, tahu suaminya kayak begini gitu. Nah kata sebetulnya itu tadi cerita tahunnya ada ujungnya mas. Jadi tugas kita cuma 2. Pertama menyembah Allah, berbakti kepada Allah. Yang kedua berbakti kepada suami. Kan gitu kan? Jadi kalau suaminya nyuruh nyuci piring, nurut. Nyuruh nyuci baju, nurut. Nyuruh masak, nurut. Akhirnya kembali lagi ke istri. Jadi manfaatin itu. Kalau antum kira-kira banyak banget nggak sanggup, bilang sama istrinya, mama kan udah taat sama saya. Insya Allah surganya dekat. Bahkan ada di kalangan tertentu kan nyium tangan suaminya itu, surganya tuh nyium tangan gitu. Kadang-kadang maksudnya itu istri yang menghormat suami. Penyakitnya kawan itu sama semua. Dari zaman Nabi sampai sekarang itu ya. Jadi lisannya itu ya, yang nggak bisa dijaga. Makanya kalau di internet itu sering muncul ya joke-joke kayak gitu kan. Ya udah nggak usah ceritain kan, lihat aja. Itu ada, saya dapat kiriman juga gambar burung, 2 burung ya. Yang satu burung diem, ini aja. Satunya burung berisik, bunyi terus di sebelahnya. Maka judul captionnya itu apa? Kalian tahu kan mana burung betina, mana burung jantan? Kurang ajar. Itu ininya harusnya begitu tulisannya. Ya harus dimaklumi. Dan ibu-ibu harus sadar ini ya. Jadi peluang masuk surga itu ada di lisannya itu. Kalau bisa menjaga lisan, peluang masuk surga besar banget. Kalau enggak, nah itu berat. Jadi tadi ya meskipun mudah, ternyata kalau kata tadi wanita yang mencapai derajat kesempurnaan itu cuma 4. Baik. Nah, ya ketetapan Allah itu ketika datang nggak bisa diundur ya. Idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Nah ini, jadi jangan sampai terlambat, jangan sampai males, jangan sampai sembrono dalam kerja dakwah itu ya. Karena kita menyelamatkan manusia dari api neraka. Seperti tadi menghalangi lawan yang terperintah api. Pada dasarnya Allah itu maha pengasih, maha penyayang ya. Jadi kalau Nabi menggambarkan rasa pengasih Allah itu melebihi kalau seorang ibu kepada anak. Itu ada apa ya? Gambaran Nabi pulang dari jihad, kemudian masuk kota Madinah. Nabi melihat seorang ibu nangis mencari anaknya yang hilang. Ketelingsut bahasa Perancis itu. Ketelingsut hilang. Panik dia kan, nangis gitu. Itu saya pertama kali pribadi. Waktu anak saya cepat ketelingsut 4 jam hilang, 4 jam di mall. Istri saya nggak bisa ngapa-ngapain, nangis saja. Saya kemana-mana tuh, lapor ke polisi, sampai doa, pakai doanya, tawasul gitu ya. Ya Allah, saya ingat-ingat tuh amal saya apa yang kira-kira ikhlas itu. Saya ingat-ingat tuh. Habis doa begitu tuh setengah jam ketemu mas, 4 jam hilang. Jadi dia itu yang begitu, kaum ibu ya, hanya bisanya nangis. Nah kemudian setelah ditemukan anak itu dirangkul. Sampai Rasul nanya, para sahabatku lihat ini, dia sayang sekali sama putranya. Menurut kalian, apakah tega dia melemparkan anaknya ke dalam api? Kata para sahabat, ya nggak mungkin Rasul. Nah Allah Subhanahu Wa Taala lebih nggak mungkin lagi, lebih nggak tega melemparkan kalian ke dalam api. Jadi sebenarnya aslinya itu begitu. Jadi kalau ada orang masuk neraka itu sudah super kebangtan. Sudah nggak bisa tertolong. Makanya kan tidak ada orang masuk neraka itu protes, nggak ada. Pak karena Nabi dulu bina atau itu ada yang di neraka itu kalau Robbana amat ternyata ini bahaya karena tentang ini Pak karena Nabi dulu bina fa'alilah kuruji bin sabil. Ada yang mati ya Allah, engkau sudah mengikut kami 2 kali, matikan 2 kali, bikin 3 kali bisa dong. Kita ikut lagi. Fa'alilah kuruji bin sabil. Ada jalan keluar? Nggak ada, udah terlambat. Juga bisa diapa-apain lagi. Waqdirhum yawmal ajifati lil qulub ladal hanajir. Peringatkan mereka kedatangan hari yang ketika itu hati nyesek sampai tenggorokan, orang nggak bisa nafas karena kadimi sedih. Itu akan datang hari itu.
Dan kalau kita membayangkan suasana hari itu ya, di samping kita juga takut bagi diri kita sendiri, kita berharap orang-orang gak ngalamin itu. Itu bentuk rasa kasih sayang. Nah inilah seorang dai itu ya. Jadi Allah berikan sebelum datang hari yang dimana la yu'akhir, gak bisa ditunda. Itu penduduk neraka itu banyak merayu-rayu itu. Ya Malik jangannya Rabbuk, hai Malik, malaikat Malik di neraka. Kenapa enggak diam Rabbuk? Kenapa Tuhan enggak matikan kami saja? Pun siksa begini. Ada lagi yang tadi kan minta itu. Dan rata-rata itu berjanji kalau nanti hidup lagi. Tahu nggak pengen apa? Impak ya, iya benar. Infak dihayat dia kumul maumul, kayak pulau di laula fakani ila jadi fasad dah, supaya bisa sedekah. Itu ada ayat lain itu yang senada ya, au taqula hina taral adab law anna li karratan laku minal lakunan dan minal muksinin. Itu senada. Atau kamu jangan sampai kamu mengatakan ketika melihat azab itu, kalau saja ada lain kali saya hidup lagi, saya pasti akan jadi muksinin. Atau muksinin itu apa artinya? Orang yang baik kan? Tapi merujuk kemana orang baik itu? Diumpama masjid disumbang oleh dermawan dari Saudi, nyebutnya cara cepat. Dari muksinin, orang Timur Tengah, dari Qatar. Muksinin itu merujuk kepada orang yang perilakunya dermawan. Jadi sama kalimatnya. Ternyata amalan yang paling disesalin oleh si tadi ketika meninggal itu infak. Nyesel gue, kenapa 2.000 gitu kan? Ingat, itu ada sahabat yang meninggal, tapi sebelum meninggal itu ada keluhan-keluhan itu. Gitu, toples bilang mati. Sahabat tanya Rasulullah, orang kenapa itu? Kayak menyesali sesuatu. Dan Nabi cerita itu kan salah satu mengingatkan ketika dia infak itu, cuma infaknya itu ala kodari, yang kayak kita disuruh IB 7% aja susah banget, nggak lancar gitu dia. IB infak bulanan, padahal itu tujuannya untuk menyelamatkan kita sendiri, tapi ternyata susah. Itu pengurus ya harus ingetin berkali-kali. Padahal itu untuk menyelamatkan diri kalian sendiri, diri kita sendiri, tapi ternyata tidak mudah. Nah baik, jadi kita berlomba dengan waktu. Nah ini yang kita tarik ya, pola penanaman nilai di masa Nabi Nuh itu sama persis ya. Jadi ketika beliau menyeru kaumnya ani'budullaha wattaquhu wa ati'un, pertama sembahlah Allah wala tusyrika bihi syai'a. Nah, kemudian membentuk ketakwaan, rasa takut dengan ajakan tadabbur tafakkur biasanya. Makanya Quran turun dengan banyak ayat-ayat tentang tafakkur tadabbur alamnya. Untuk lihat itu. Jadi kan kalau Syekh Judi bin Abdul Salam dalam kitab Syarhul Ma'arif itu, ilmu seperti itu ma'rifatullah, mengenal Allah lewat ayat kauniyah dan lewat ayat kauniyah, agar muncul dua hal. Pertama al-mahabbah, cinta. Yang kedua al-mahabah, rasa takut. Kalau kita mengenal Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, begitu pemurah, begitu penyayang, karunia-Nya luar biasa. Al-Karim, yang kalau memberi selalu melebihi apa yang kita butuhkan. Dia memberi meskipun kita nggak minta. Itu nama Al-Karim, maha mulia, maha dermawan. Ketika kita menyadari kenyataan seperti itu, ya kayak nih Bapak Ibu misalnya ketemu ada tetangga orang baik kaya raya, wah gitu pokoknya tangannya tuh ringan, bukan mabok ya, diberikan tangan gitu. Antum gimana? Putus kayak apa? Iya, udah punya kerjaan dulu. Ya sudah. Ini dia, kamu tinggal di mana? Dia sekarang masih kontrak. Saya juga nggak tahu kayak kontrak. Saya punya rumah. Jadi kalau kamu mau tuh tempatin aja sampai kamu dapat pekerjaan. Ini nanti selama sebulan ya, kamu saya kasih tunjangan sampai kamu nanti mati. Ketemu orang begini, kira-kira gimana enggak? Alhamdulillah. Demen banget ya, masya Allah. Masya Allah. Oh, Bapak baik banget. Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada itu pada kita. Mengapa kita nggak merasa gitu?
Ketika kita mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim itu kayak gak bunyi hatinya kan. Nah justru karena itulah Malik Yaumiddin ini pernyataan yang menggetarkan ya, bahwa nanti ada penguasa di hari pembalasan Allah. Ini menakutkan ya, rasa cinta dan rasa takut. Nah sehingga itu menghasilkan iya karena dulu wa iya nasta'in, orang yang mau menyembah Allah secara sukarela. Makanya prosesnya dari perintah sembahlah Allah, wattaquhu wa ati'un, itu taat pada aturan syariat. Dan ini dulu metodologi Nabi persis begitu ya. Jadi kalau kita pernah baca misalnya hadis Aisyah, dulu Quran kata Aisyah turun itu nggak pernah ada larangan. Homer itu aja dilarang itu di Madinah. Sampai tahun kedua pada menjelang perang Badar tidak ada komentar satupun tentang Homer di Quran. Umat sampai nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah kenapa Quran tidak bicara Homer? Padahal ini kan buruk gitu. Kenapa nggak ada komentar sama sekali Allah? Bagaimana ini? Nah baru turun yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan ya, Umar itu ada baik ada buruk, tapi buruknya lebih banyak. Nggak dilarang, masih minum terus. Sampai ada yang minum, habis itu sholat, baca kuliah, bolak-balik. Harusnya la a'budu ma ta'budun, bacanya a'budu ma ta'budun. Wala antum ma'abudun ma'abud, wa antum ma'abudun ma'abud. Cilaka tuh kan. Kamu menyembah apa yang kamu sembah, aku pun yang kamu sembah. Ya orang Arab, salahnya kayak begitu. Kalau orang Indonesia baca kuliah salah itu bukan begitu. Biasanya nggak selesai itu. Wala antum ma'abudun ma'abud, wala antum ma'abudun ma'abud, wala ana 'abidun ma'abud. Terus ini apa ujungnya? Vakum. Sampai ada yang nggak sabar, buru-buru kali ya di. Oh, nggak selesai. Itu saya jadi ingat nama Al-Kisai, Hamzah Al-Kisai, Imam Qiraah. Itu waktu baca surat kuliah itu salah. Makmumnya itu Harun Al-Rasyid. Kejadian dong, bener. Jadi itu jok-jok itu salah. Ini Imam Hamzah Al-Kisai itu salah satu dari Imam Qiraah yang tujuh. Kebayang nggak baca kuliah salah itu? Hafal Quran dari kecil, tapi kebayang. Makanya ada ulama-ulama di situ yang lain itu meledek, katanya Imam Qiraah. Masa baca kuliah aja salah? Diledek habis tuh. Imam Al-Kisai diem, jadi baca ngomong. Itu jadi Harun Al-Rasyid lagi ngumpulin para ulama ahli Qiraah. Jadi ada datang dari Kufah, dari Basra. Nah ini dua ulama ini bersaing. Nah Al-Kisai itu kalau nggak dari Basra apa ya? Nah yang dari sebaliknya itu mereka terus wah, masa baca kuliah besar. Begitu Isa oleh Harun Al-Rasyid diganti imamnya yang tadinya dari Kufah dari Basra. Pas dia jadi imam, dia salah baca Fatihah. Mampus, lagi memledek-ledek, baca kuliah dia salah. Giliran dia sholat, imam baca Fatihah salah. Makanya selesai sholat itu Imam Al-Kisai itu meledek. Lain kali nggak boleh itu mencemooh orang mukmin ya, namanya orang ya yang lagi error gitu tuh biasa. Itu saya alami itu waktu kemarin Pak Jambali sebelum sidang S3 itu hari Jumat kan tanggal 13 Februari itu hari Selasa saya imam di masjid. Pertama baca wain dulu, nggak selesai, 2 ayat ketinggalan sampai saya terpaksa blank. Habis itu baca surat Alam Taro salah lagi. Di ayat pertama semua blank. Bayang gak itu ya? Padahal di kepala saya insya Allah terus 10 juz lebih itu hafal. Nah, sebaca kuliah kita Al-Taro udah selesai. Stres. Dulu ada imam itu Syaukani itu Syafi'i ya, salah satu ulama besar untuk Syafi'i di Yaman. Itu dia tuh suka keliling-keliling masjid. Terus makmum di belakang kalau ada imam baca qiraatnya salah-salah itu langsung gini dulu rupanya. Ini mesti imam banyak pikiran katanya. Jadi gini duit. Benar juga itu. Jadi ada satu kasus di masjid itu. Imamnya error mulu kok. Bisa orang itu biasa gitu kan. Bener dia. Gini duit tadi.
dia nyuruh pembantunya tuh kirim rumah imam masjid dan benar imam masjid itu diterima dulu, alhamdulillah Allah, istrinya mau melahirkan, dia gak punya duit, dia pusing, makanya begitu imam itu gak konsen, error terus. Itu bisa. Jadi nanti lain kali kalau ada ikhwan tuh jadi imam, salah-salah itu kirim duit. Jangan salah gitu ya. Ini ulama dulu bijak, dia nggak ngomong kayak itu langsung ya. Semalam salam dulu tuh, ya. Belum dikirim sama orang tuanya itu. Nah itu ya. Kata Aisyah tuh kalau yang turun Quran itu larangan dan perintah duluan, pasti itu nggak ada orang pun itu nggak ada. Orang Arab tidak bakalan meninggalin hormat, tidak bakalan meninggalkan zina. Itu omongan Aisyah, ini Aisyah cerdas sekali ya menganalisis. Makanya turun tentang akidah dulu, itu didulukan. Ketakwaan kepada rasa takut itu, kenapa harus taat? Itu harus tahu gitu orang. Kalau enggak ya kayak negeri Konoha ini, dia nggak ngerti, kadang-kadang ibadah jadi ritual yang warisan gitu ya. Nggak paham kenapa dia mesti beribadah. Nggak ada rasa takut. Nah ini kadang-kadang setelah menghitung pahalanya Ramadan ini pahalanya dia nggak pikir bahwa amal itu belum tentu diterima. Itu kalau ciri khas orang-orang ahli ibadah zaman dulu itu semakin kuat ibadahnya itu semakin menunduk, semakin tawadhu dan semakin merasa hina. Itu yang aneh. Karena memang kata abadah yang butuh itu maknanya zillah secara bahasa ya. Menghinakan diri di hadapan Allah. Makanya kalau makna istilah dari yang na'budu menyembah Allah itu adalah kamalul mahabbah. Jadi sikap yang dilandasi sempurnanya cinta, sempurnanya ketundukan, dan sempurnanya rasa takut. Kamalul khauf, kamalul mahabbah, kamalul tadallul, kamalul khauf, atau kamalul khudu, sempurna ketundukan. Nah, jadi ketika orang ibadahnya makin kuat, itu yang muncul, bukan perasaan makin pede, ibu udah amal ibadah selamat, ya kalau meninggal udah aman lah gitu. Nggak ada. Umar bin Khattab itu malah bilang, ini kalau di dunia ini semua orang masuk surga kecuali satu orang. Ini boleh lihat satu orang itu saya dibilang. Ya kan ada kayak itu masuk itu ketika mau meninggal sakit itu ya, ditanya apa keluhanmu, sakitnya apa? Nggak ada, saya mengeluhkan dosa-dosa saya. Cuma begitu. Nah rata-rata, nah itu ya. Jadi rasa takut baru kemudian ada ketaatan. Urutannya begitu ya. Makanya kalau kita ingin mendidik umat ini benar ya, nah metodologinya bisa Quran dari mulai dari situ ya. Tadabbur. Kan di Quran itu kan ada bimbingan. Iqra pertama tuh membaca, baik membaca Quran maupun membaca alam. Harus bismi rabbikal ladzi khalaq. Banyak orang-orang kafir ahli Pak dalam bidang alam, tahu semua, tapi malah berujung pada kekafiran. Ada tuh namanya yang paling pintar yang meninggal kemarin tuh, ahli fisika paling pintar, Stephen Hawking. Meninggal, orang lumpuh, tinggal leher kepalanya gitu, cedera, tangan kakinya lumpuh. Tapi dia paling pintar. Kalau dia ngomong tuh pernah diwawancara BBC itu. Alam bisa teliti, semuanya tertib, hukum-hukumnya eksak, akurasinya 0,0. Kalau dihitung pakai angka ya, alam ini gitu, presisi banget. Jadi kalau ada Tuhan juga ngakur gitu, dia udah presisi, wah tertib kayak begitu. Tuhan apa terjadi kalau gitu? Ini tekniknya. Yang kedua, terus dia ngomong, itu kan alam itu dulu tercipta dalam tahap Big Bang pangkat. Nah tahap pertama itu aku tahu nggak ketika terjadi dari tidak ada menjadi nol gitu. Itu waktu kemunculannya cuma 10 pangkat minus 39 detik. Itu berapa? 0,00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 0 Gitu terus kelamaan tuh. Itu saya ngomong, itu berapa lama? Kelamaan. Ya, kita Stephen Hawking, Tuhan itu nggak sempat bikin alam. Ini orang teknik gitu kan, kesimpulannya itu
Makanya kita disuruh membaca alam itu Bismillahirrahmanirrahim tadi. Kholak, saksikan ini hasil kreasi Allah. Dan nggak ada yang lain selain Allah pencipta alam ini. Siapa coba? Ada? Menurut aku? Nggak ada. Allah yang lain memang dia. Memang dia. Nah, kemudian pembacaan alam itu harus sampai pada Iqra wa rabbukal akram, bacalah demi nama dan Tuhan yang maha mulia. Maksudnya sampai pada kesadaran Allah yang maha mulia bahwa Allah itu kalau memberi melebihi apa yang diminta, dan kadang-kadang memberi sebelum kita meminta, dan kadang-kadang pemberiannya itu melebihi angan-angan yang kita bisa buat. Nah, ini yang kadang nggak disadari oleh kita ya. Kita nggak punya rasa sampai ketika itu rasa, tau ya. Kayak tadi kalau kita terima kebaikan dari orang itu, ada yang merasa itu tukinnya tunjangan kita ini komplit ya. Prabowo makasih ya. Ini Prabowo baik banget. Dibandingin Mulyono 10 tahun cuma 2 kali tunjangan komplit ketika mau pilpres doang. Nah ini Om Bowo ini lumayan nih, baru tahun pertama sudah ngasih komplit ya. Wah, makasih Om Bowo. Allah yang maha baik lebih daripada ibu terhadap anak ya. Kita nggak ada rasa. Nah inilah yang harus dipupuk. Makanya Quran kan membimbing kita. Apalah yang tulis Islam udah pahami. Apa kamu nggak lihat itu apa yang dia makan? Ada nggak yang bisa kita buat? Meskipun sebutir nasi. Oh, nggak ada. Uni Soviet 100 tahun yang lalu itu sudah riset mulai ingin meneliti dari tidak ada menjadi ada. Risetnya 40 tahun hasilnya gagal. Nggak ada apapun yang bisa dibikin oleh manusia. Nonsense. Mungkin di Brin ada bikin beras dari singkong. Singkong diolah terus